Oke, selamat siang pemirsa. Balik lagi dengan gue Renaldi Alfiansa di acara Air News. Kali ini kita akan menampilkan bintang tamu yang sangat keren dan sangat inspiratif dengan acara kita yang bertema pengaruh media sosial di era sekarang. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut saja kedatangan para narasumber kita. Yang pertama ada Mas Alsya dan Mas Faiz. Siang. Sehat semua kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Kita sebenarnya mau ngobrol panjang tapi kita agak singkat-singkat aja ya. Boleh. Saya sebelumnya berterima kasih juga karena kalian berdua udah kesempatan datang ke sini, udah meluangkan waktunya. Oke pemirsa, jadi mereka ini kita perkenalan dulu ya dari Mas Ansa dulu. Oh iya, kebetulan nama saya Ansa dan juga saya di sini sebagai penjual baju yang dia aktif dalam media sosial juga untuk mempromosikan produk-produk saya. Oke, nama saya Faiz Prananda. Saya di sini juga sebagai content creator yang kadang juga mempromosikan barang-barang baju atau barang-barang apapun itu sebagai content creator, sebagai influencer juga. Oke, terima kasih keduanya. Sekarang saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, khususnya untuk Mas Ansa dulu. Ada nggak sih pengaruh media sosial terhadap bisnis penjualan baju Mas Ansa sendiri? Wah, jelas. Pengaruhnya. Itu banyak banget pengaruhnya. Apalagi dalam era sekarang ini ya. Kita ngejual baju tuh mudah banget. Karena kebanyakan orang sekarang mainnya bukan game lagi, tapi media sosial. Dan ditambah ada platform namanya TikTok, Instagram, itu sarang yang kita buat promosi segala macam. Dan ditambah lagi juga penjualan jelas meningkat drastis karena adanya dua aplikasi tadi aja. Ya, terima kasih. Jadi orang-orang sekarang tuh lebih aware di media sosial ya, lebih peka terhadap media sosial sekarang ya, ketimbang offline gitu ya. Iya, ketimbang offline. Mereka Selanjutnya pertanyaan yang sama untuk Mas Pai sendiri dari sisi content creator ya. Ada nggak sih pengaruhnya media sosial terhadap dari sisi content creator dari Mas Faiz? Jelas banget, ada banget sih pengaruh media sosial. Soalnya kan adanya content creator karena ada media sosial kan. Jadi ada di mana ada content creator pasti juga ada media sosial. Jadi ada dua kesinambungan yang sangat penting juga. Kalau nggak ada content creator, yang isi media sosial juga siapa? Pasti kan kosong. Nah itu pasti benar-benar ada kesinambungan dan keterkaitannya sangat erat banget dengan media sosial. Oke, sangat bagus ya jawaban dari mereka berdua. Pertanyaan selanjutnya ini, ada nggak sih strategi pemasaran sendiri dari Mas Faiz dan Mas Ansa untuk meningkatkan penjualan baju atau meningkatkan engagement dari Mas Faiz sendiri? Ada nggak sih? Dari Mas Ansa dulu. Mas Ansa dulu nggak boleh. Boleh. Kalau dari saya sendiri, beberapa waktu belakangan ini saya selalu ngikutin tren-tren yang ada ya. Jadi untuk meningkatkan penjualan saya memantau tren yang ada lagi apa aja nih, misalnya dari TikTok aja. Itu saya ngeliat tren yang ada, kayak misalnya soundnya. Saya bakalan promosi produk-produk saya berdasarkan sound tersebut juga dengan konten yang ada dalam produk saya sesuaikan dengan tren yang ada. Iya. Jadi kita harus selalu ngikutin perkembangan gitu ya, harus aware terus. Untuk Mas Pai sendiri ada nggak sih? Bagaimana kita meningkatkan engagement gitu. Betul. Ya? Mungkin dari banyak membuat konten-konten yang unik gitu loh. Karena kan kalau kita pastinya kalau ikutin tren juga, kita juga harus buat yang unik dari sisi lain kita sendiri gitu loh. Kadang kayak kita boleh ngikutin, tapi ntar kita modifikasi gitu loh, biar kita punya ciri khasnya sendiri. Betul. Misalnya kayak Mas Ansa baju. Nah berarti kita cari nih identik dengan baju ini apa, dan beda buat produk baju ini itu beda dari produk-produk baju yang lain gitu loh. Jadi jangan ikutin toh gitu loh. Jadi misalnya brand A buat ini, nah brandnya Mas Ansa juga ngikutin brand A juga nih. Nah itu kan jadi malah saling ikut-ikutan gitu loh. Jadinya ngejiplak, itu nggak kreatif sih kalau dari sisi content creator. Jadi buat yang hal kreatif, terus nanti bisa dimodifikasi atau diganti soundnya, suara-suaranya, atau diganti dari cara pengambilan gambarnya. Nah tapi tetap ada unsur kreatifnya, terus ngasih hal-hal unik supaya penonton juga pasti audiens biar tertarik gitu loh dengan apa yang diinginkan gitu sih. Menarik ya, habis ini dia jawabannya cukup menarik. Mungkin ada lagi satu lagi
ada nggak sih kesulitan sendiri dari Mas Ansa selaku penjual baju, terus Mas Pais sebagai content creator, hambatan-hambatannya ada nggak? Wah, itu jelas saya alamin. Apalagi saya kan basicnya di platform media sosial. Kemarin ada beberapa kendala tuh yang terjadi. Beberapa pedagang di pasar itu ngedemo kalau pemerintah tuh harus nutup online shop yang ada di TikTok. Jadi sekarang di TikTok kami nggak bisa jualan baju, kita cuma bisa mempromosi di situ, dan tapi untungnya masih ada platform seperti online shop yang udah ada sebelumnya. Jadi kami ya ikutin aja lah. Saya sempat dengar juga tuh berita yang offline store pada ditutup gitu ya, pada online shop ditutup. ya, online shop. Itu kan juga merugikan juga nggak sih? Iya. Sekarang kita juga kadang ada beberapa orang yang malas offline, terus harus online aja lah, lebih simple. Harusnya kan mereka juga ngikutin perkembangan zaman gitu loh. Daripada ngedemo, Iya. Dan nggak ketinggalan juga. Zaman kan bakal terus berkembang gitu. Kalau untuk Mas Pais ada hambatan? Kalau dari hambatan content creator sendiri sih mungkin lebih dari cara teknisnya mungkin ya. Teknis terus dalam pembuatan script segala macamnya itu kan pasti salah satu hambatan juga dalam membuat content creator. Jadi kita harus buat yang maksimal lah. Ini viral nggak ya? Nah itu sih salah satu hambatannya, kayak apakah ini bakal meledak atau ini bakal seviral apa sih, atau ini malah nggak viral. Itu kan jadi kayak oh berarti ada yang salah nih di konten ini. Itu salah satu hambatan yang ini banget sih dari content creator. Oke, baik. Satu lagi ya, ini ada nggak sih kesan dan pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana atau motivasi untuk melakukan hal yang sama seperti kalian berdua ini agar makin terpacu untuk mengembangkan dirinya? Mulai dari Mas Pais. Mulai apa? Dari tadi Mas Ansa. Oke. yang pertama. Oke. Mungkin nih untuk teman-teman yang ingin memulai karirnya di dalam content creator ya, mungkin kalian juga bisa coba-coba dari HP kalian sendiri, atau kalian kalau misalnya belum punya HP, kalian kan pasti punya teman gitu loh, dan teman kalian ini punya handphone. Nah kalian bisa coba hal-hal kayak membuat video pendek tentang edukasi, tentang hal apapun yang kalian suka. Misalnya kalian suka dengan anime, kalian bisa berbahas anime. Kalau misalnya kalian suka tentang laptop atau gadget, kalian bisa bahas tentang gadget. Nah terus pokoknya kalian harus nemuin dulu nih ciri khas kalian itu mau ke arah mana. Mau ke arah baju, tentang clothing, atau kalian tentang HP, atau kalian tentang edukasi yang lucu-lucu, bikin jokes-jokes gitu di di sosial media kan banyak kan. Sekarang justru audiens tuh mau nyari hiburan di dalamnya, tapi jangan yang berlebihan. Jangan buat konten yang berlebihan kayak over banget lah, kayak misalnya ngeprank orang tua, itu kan udah jelas nggak boleh kan. Kecuali kalau emang settingan, tapi settingannya masih kelihatan kayak nyata lah gitu loh, masih kelihatan real gitu loh. Jadi ya buat secara sekreatif mungkin, ya pasti kalian punya isi kepala kalian itu, nah buat imajinasi kalian yang sekreatif mungkin. Jadi kalau kalian nggak bisa mencoba, kalian nggak bakal tahu tuh kalian gagal apa enggak. Jadi gitu, mulai aja dulu ya guys. Mulai aja dulu. Catat ya, saya mulai aja dulu. Kalau dari Mas Ansa ada nggak? Dari saya pribadi sih sebagai seorang penjual baju nih ya, yang jelas kalian tuh harus kuat. Pada dasarnya ngejual baju itu kan nggak seperti ngejual barang kebutuhan pokok. Mereka bakalan beli kalau emang mereka ingin sebatas pengen gitu. Jadi kita harus mencari tahu gitu apa yang konsumen pengen. Dan kedepannya juga kalau saya pribadi sih pengennya ya tiap hari nih orang di baju saya gitu, makanya ya saya mantau terus setiap orang pengennya baju model kayak apa. Jadi kita juga harus lihat engagementnya juga kan. Iya jelas. Baik, terima kasih untuk kalian berdua. Udah selesai nih, cepet banget. cukup kita. Makanya kita nggak bisa lama-lama di sini. Oke. Tapi semoga obrolan kita ini yang sangat singkat dapat menginspirasi banyak orang. Oke, semuanya. Nggak kerasa ya, kita udah di penghujung acara aja nih. Terima kasih sekali lagi buat Mas Ansa, buat Mas Pais. Terima kasih juga guys. Sekian dari acara talkshow kita yang sangat singkat ini. Saya Renaldi Alfiansa dari acara Air News. Mengucapkan selamat jumpa lagi. Ya guys,